Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zen Permana. Kali ini sesi curhatnya mau jawab pertanyaan dari seseorang yang udah bertanya di direct message Instagram Zen Permana ya. Pertanyaannya menarik nih, Kang. Gimana cara memberikan bimbingan ke siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi? Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu ya? Wow, ini pertanyaan menarik nih ya. Jadi bayangkan gini, kalau kita seorang guru mungkin ya, atau seseorang yang kemudian diamanahi untuk berdiskusi atau membimbing seseorang yang kemudian dia bertanya atau dalam posisi dia mau masuk ke perguruan tinggi. Nah, maka kira-kira apa yang perlu dilakukan di situ ya, gitu. Yang jelas sih kita perlu tahu, kita perlu jelaskan ke dia soal karir ya. Dan kita perlu tahu, perlu ngejelaskan atau perlu mengeksplor, bukan menjelaskan. Kita perlu mengeksplorasi ke siswa tersebut, ke anak tersebut tentang minimal 3 hal. Ya, kita perlu eksplorasi kepada anak tersebut minimal dalam 3 hal. Yang pertama adalah soal minat. Soal minat. Minat itu apa? Hal apa yang kemudian menarik perhatiannya? Atau hal apa, kegiatan apa, bahkan nanti profesi apa yang kemudian membuat dia tertarik. Gitu. Dan kita harus tanya dan ulik kenapa tertarik dalam hal itu ya. Jadi kita eksplorasi dulu minat. Karena teman-teman gini ya, minat seseorang itu bergantung dari lingkungannya. Kalau lingkungannya nggak mengenalkan variasi profesi, variasi kegiatan, ya minatnya akan itu-itu aja. Itulah sebabnya bapaknya, orang tuanya tentara, anaknya pengen jadi tentara. Orang tuanya dosen, anaknya jadi dosen gitu ya. Jadi karena ya media atau lingkungan tempat dia melihat kegiatan ya sebetulnya tidak cukup variatif. Nah, kita sebagai guru pembimbingnya gitu ya, kita perlu tahu menelusuri minatnya. Karena barangkali lingkungan sekitarnya tidak cukup banyak memberikan opsi pilihan yang barangkali membuat dia tertarik gitu ya. Apalagi apalagi usia SMA gitu ya, yang mau ke perguruan tinggi itu masih dalam fase-fase dia mudah untuk ikut peer grupnya, teman sebayanya. Kalau teman sebayanya lagi asik, lagi trennya ke arah A, pengen jadi A ya. Katakanlah saat-saat ini ya orang pengennya jadi influencer, atlet e-sport gitu ya. Terus pengen jadi YouTuber, kerjaan-kerjaan yang menyenangkan, atau kerja di startup, pengen jadi owner apa gitu ya. Karena itu keren, yaitu dia tertarik ke arah situ misalkan. Nah, kita eksplorasi minat. Barangkali mereka tidak cukup punya banyak data, punya cukup wawasan tentang pilihan-pilihan dalam kehidupan ya. Makanya eksplorasi minat. Nah, kita cek lagi, kalau ke sini minat nggak, kalau ke situ minat nggak. Kita buka khasanah, wawasan, dan peluang-peluang kemungkinan. Gimana kalau ternyata kitanya juga nggak tahu ya, makanya ajak diskusi, ajak eksplorasi. Jadi jangan sampai kita yang ngebimbing, kita pun nggak banyak tahu soal bidang apa, jenis bidang apa, jenis profesi apa, atau jenis kegiatan apa yang mungkin bisa bervariasi, yang bisa menarik minat si siswa itu ya. Itu yang pertama soal minat. Yang kedua adalah soal bakat. Bakat itu apa sih yang kemudian dia mudah lakukan tanpa dia sadari, dia tuh mudah melakukan itu. Dia effortless melakukan itu dan hasilnya bagus. Jadi bakat itu sesuatu yang ketika orang melakukannya, dia tidak butuh usaha yang besar, tapi dia baik dalam melakukan hal itu. Ya. Jadi kalau orang lain butuh waktu lama untuk mengerjakan sesuatu, dia tanpa usaha yang banyak bisa mengerjakan hal itu. Nah, itu hanya bisa kita eksplor dan kita ketahui kalau kemudian anak itu sering mengeksplorasi dirinya. Artinya apa? Anak itu harus ikut banyak kegiatan. Makanya sekolah yang bagus, sekolah yang punya banyak variasi ekskul ya. Atau sekolah, atau guru, atau sistem pembelajaran, sistem pendidikan yang ngasih banyak pilihan variasi supaya anak mengeksplor kegiatannya. Harus action. Di situ dia tahu, oh ternyata saya lebih mudah ya
ketika menembakkan bola ke dalam ring dibanding yang lain, saya tanpa usaha yang lama pun saya udah bisa langsung nembak ke ring. Saya cocok sih sepertinya jadi atlet basket. Saya berbakat sepertinya menjadi atlet basket misalkan. Ada anak-anak yang kemudian kok lebih mudah menghafal, lebih cepat menghafal bahkan tanpa usaha yang keras dibanding teman-teman lain. Oh mungkin saya cocok di hafalan kayak gitu. Saya akan jadi hafiz Quran misalkan seperti itu ya. Ada bakat. Nah, kita perlu menelusuri bakatnya. Jadi nomor 2 adalah bakat. Dan bakat ini harus dieksplorasi, nggak bisa lewat obrolan dan diskusi. Dia harus kita minta untuk melakukan, harus action, ya. Harus ada aksinya, harus ada perbuatannya. Itu terkait apa? Terkait bakat. Nah, 2 itu dieksplorasi, terus dieksplorasi. Memang kan membimbing orang untuk nyampe ke keputusan ingin kuliah di mana, mengeksplor di dalam hal apa itu kan nggak sebentar. Dimulai dari minat dulu, lalu bakat, lalu dieksplor dua-duanya secara simultan bersamaan, barulah yang ketiga kita cek soal karir dan profesi. Kira-kira titik temu antara minat dan bakatnya ada di profesi apa ya? Ada dalam karir apa ya? Nah, untuk menunjang karir ini, maka asiknya kita belajar di kampus mana, belajar di fakultas mana, belajar di jurusan apa. Gitu. Jadinya nanti enak dan jelas ketika kita dalam memfasilitasi siswa atau peserta didik, orang-orang yang kita bimbing, untuk bisa memilih kira-kira dia asiknya, cocoknya, enaknya ke perguruan tinggi mana. Begitu ya. Tapi kalau masih bingung juga, teman-teman boleh konseling aja ya. Apalagi kalau teman-teman yang nyimak, aku lagi kebingungan dipilih perguruan tinggi mana, kampus mana, butuh konsultasi dan konseling, ke heyacademy.id aja. Tapi kalau teman-teman mau curhat doang dan dibahas di YouTube kayak gini, boleh DM aja ke Instagram Zain Permana. Nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya. Terima kasih, sukses buat sahabat kita yang curhat ini. Mudah-mudahan berkah dalam membimbing anak-anak didiknya, siswanya untuk bisa ke perguruan tinggi yang paling tepat, yang bisa mengoptimalisasi potensi diri. Zain Permana pamit, terima kasih. Assalamualaikum.